Mentalitas bahwa ketika misalkan misalkan hal yang sederhana, ada korban bencana alam, kemudian didatang wartawan, kemudian bertanya, apa harapan Bapak? Ya, harapan kami supaya pemerintah segera memberikan bantuan. Itu template banget kan? Masyarakat kita selalu ngomong seperti itu. Itu kan mental miskin. Salah satu dari karakteristik mental miskin itu adalah berpikir bahwa orang lain bisa menyelamatkan dirinya sebelum dirinya sendiri berupaya untuk itu. Jadi, atau misalkan yang lain lagi, aduh saya miskin, aduh saya gimana ya. Teman saya bikin sebuah buku hanya kurang dari 24 jam dan dia berjualan buku itu dan dapat keuntungan ratusan juta rupiah. Jadi effortnya kurang dari 24 jam dan dia bahkan tidak tahu banyak tentang apa yang dia tuliskan. Dia hanya ngambil dari ChatGPT. Ini karya ChatGPT. Dia nulis namanya tapi di bawahnya ada tulisan ini. Ini kurang dari 24 jam. Jadi maksudnya dia berani mengatakan seperti ini karena apa? Pesannya sebenarnya sederhana. Kalau misalkan di zaman sekarang masih ada orang yang mengeluh karena kemiskinannya, itu adalah karena dirinya sendiri. Karena di zaman sekarang, zaman disrupsi, zaman teknologi yang serba canggih, semua orang bisa kaya kalau misalkan dia mau untuk jadi kaya. Kok sesederhana itu? Ya, sesederhana itu. Saya melihat dan bahkan itu dipupuk oleh orang-orang elit di Indonesia. Jadi masyarakat elit di Indonesia itu mencoba untuk merekayasa masyarakat untuk tetap miskin. Dan karena itu maka mereka akan ketergantungan pada orang-orang elit itu. Jadi mereka selalu mengatakan, bahkan sebelum mereka berkuasa, sebelum mereka jadi presiden, mereka ngomong di spanduk-spanduk mereka, demi rakyat, untuk rakyat, ini kami pembela rakyat, uang cilik dan sebagainya. Itu kan sebenarnya cara untuk memiskinkan secara mentalitas. Jadi mereka mendikotomikan antara mereka sebagai kalangan pemerintah, padahal belum jadi kan, baru mau nyalon gitu, dengan rakyat. Jadi mereka anggap bahwa rakyat tidak bisa apa-apa sehingga butuh dibantu. Mereka menceritakan bahwa kalau kami terpilih maka kami akan membantu kalian, kami akan mendukung rakyat dan sebagainya. Jadi mental miskin justru ditanamkan agar si miskin itu ketergantungan dan bisa dipanen suaranya setiap pilkada dan pemilu. Dan itu harus dilawan. Jadi kalau misalkan mau berkuasa boleh, tapi jangan mengeksploitasi kemiskinan dan jangan membuat orang lain menjadi miskin. Percaya aja. Kan itu juga sebenarnya adalah ladang bisnis yang menyenangkan. Nah ini kalau misalkan mau kaya kan gampang. Nyamar jadi dukun, nggak usah kuliah, nggak usah sekolah, nggak usah butuh, cukup berani untuk berbohong, maka cukup duit untuk kita sehari-hari, bahkan duitnya banyak banget. Ada dukun terkenal misalkan di Indonesia, modalnya apa? Ya nekat doang. Dia cukup punya keberanian untuk berbohong. Atau kan cara sederhananya gini, saya juga pernah bikin konten terkait dengan hal ini. Waktu saya ke Amerika Serikat pakai Google Earth, di sana ada misteri, di sana itu ada sesuatu yang menjadi horor, tapi horor dan misteri itu setelah ada penelitian, penyelidikan. Misalkan cerita rumah angker Amityville gitu ya, apa sih bacanya gitu? Amityville. Iya itu apa? Aku juga nggak tahu apa sih. Terus? Itu menjadi horor gara-gara apa? Detektif datang ke sana, ada kasus pembunuhan, ada sesuatu yang mengerikan, ada benda-benda bergerak sendiri dan sebagainya. Kemudian datang paranormal, kemudian datang ahli cuaca, datang polisi datang ke sana. Setelah mereka gagal untuk bisa menjelaskan kenapa fenomena ini terjadi, baru mereka sebut ini misteri. Di Indonesia sekarang itu ada rumah, konon katanya di situ setiap hari Rabu bau kentang. Cuman baru konon katanya, gak ada penelitian, gak ada penyelidikan, gak ada apa, cuman konon katanya langsung disebut misteri gitu. Betapa mudahnya masyarakat untuk dieksploitasi dan diminta duitnya dengan cara sesederhana itu. Kalau misalkan baraya semua cukup punya nyali untuk berbohong secara berkelanjutan, maka itu bisa menghasilkan uang yang sangat banyak di Indonesia. Itu tips untuk jadi kaya di Indonesia. Tapi memang lebih sulit untuk meyakinkan orang yang sering dibohongin kan. Jadi kalau ada orang yang sudah masuk ke dalam jurang kebohongan dan dia percaya itu, maka bahkan ketika dia suatu hari nanti sadar bahwa dia dibohongin, egonya akan berusaha tetap bertahan di situ. Kan, wah saya dibohongin.
nggak mungkin, saya kan pintar, mana mungkin saya dibohongin. Maka dia tetap akan hidup dalam kebohongan itu. Saya melihat, saya mengamati apa yang terjadi di masyarakat dan betapa mudahnya untuk hal seperti itu. Jadi misalkan bapak saya beli keris 150.000, lalu dia bikin cerita bahwa ini didapatkan dari Gunung Anu dan Gunung Anu dia bisa menjualnya 150 juta. Sederhana itu. Dan nggak usah berpenampilan seperti dukun, nggak usah apa, cukup berani untuk berbohong saja. Kita bisa mendapatkan itu dengan sangat mudah. Yang saya kenali gini ya, lawan-lawan dalam tanda kutip, lawan-lawan intelektualitas saya, katakanlah lawan debat atau yang semacam itu, mereka itu pada akhirnya akan ngikutin saya tapi nggak ngaku gitu. Karena saya merasakan sendiri waktu saya kalah debat, saya akhirnya ngikutin itu tapi pura-pura nggak gitu. Misalkan gini, kita berdebat dalam satu tema gitu. Kemudian saya kalah debat nih. Nah, sebenarnya dalam hati saya akan mengikuti pemikiran ibu, tapi ngakunya enggak. Tetap kukuh apa segala rupa, padahal dalam hatinya ngikut gitu. Karena ego itu. Jadi nggak apa-apa, ada banyak orang yang akan mengingkari kata-kata saya, tapi dalam hatinya kemudian mengikuti dan dalam gagasannya ikut terpengaruh. Ya udah, silakan aja nikmatinya. Toh kemunafikan bukan buat saya. Di Indonesia logika itu dipatahkan secara sistematis. Jadi waktu kecil, waktu sekolah kita seharusnya belajar logika. Jadi kalau misalkan dalam pendidikan yang ideal, waktu SD kita belajar etika. Setelah itu kita belajar berpikir. Setelah itu baru dikasih pengetahuan-pengetahuan. Nah, di kita secara sistematis tidak seperti itu. Waktu TK kita belajar bahasa Inggris dan diwajibkan untuk bisa baca tulis sebelum dia masuk SD. Dieksploitasi oleh sekolah. Jadi sekolah pengen kelihatan berprestasi, pengen kelihatan apa, jadi dia hanya ngerekrut anak-anak yang memang sudah jago sejak awal gitu. Betapa curangnya kan. Dan ketika si anak-anak itu punya prestasi apa dan sebagainya, pialanya disimpan di sekolah. Etika itu kan sebenarnya terkait dengan baik dan buruk yang disepakati oleh masyarakat. Jadi masyarakat menyepakati misalkan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah tidak merugikan pihak lain, tidak nyolong, tidak korupsi, tidak melihara tuyul dan sebagainya. Etika itu justru sejak awal. Jadi gini nih. Ketika manusia baru lahir, dia itu awalnya benar-benar sangat naluriah. Nah, ketika dia kenal indrawi, kenal teman dan lain sebagainya, maka etika sudah mulai belajar di situ. Karena dalam sosiologi itu ada yang namanya sosialisasi. Sosialisasi itu artinya pemberian nilai-nilai dari masyarakat kepada satu individu. Itu namanya sosialisasi. Nah, jadi anak baru lahir tuh dia kemudian ngelihat orang tuanya berbicara satu sama lain dan berbicara itu dengan saling menatap satu sama lain. Kemudian gerakan wajah apa dan sebagainya dia tiru semuanya. Itu kan sebenarnya adalah adab, itu etika. Iya, sebenarnya gak jadi masalah diajarin bahasa Inggris kalau untuk orang Inggris. Cuman maksudnya gini nih. Jadi kalau misalkan diilustrasikan, otak bayi itu sebuah ceruk seperti ini. Nah, cangkir tapi terbuat dari karet gitu. Nah, kalau misalkan di negara-negara yang sudah maju, si karet itu tidak diisi apapun. Si ceruk itu tidak diisi apapun waktu dia sekolah, tapi ditarik-tarik, dibenyeng-benyeng gitu. Sampai akhirnya dia cukup lentur sehingga bisa menampung benda yang cukup besar di dalamnya. Gitu. Nah, kalau di Indonesia itu dimasukin, dijejelin. Materi-materi segala rupa dijejelin sampai robek. Makanya orang-orang Indonesia yang saya amati itu sebagian besar mengalami trauma belajar. Ketika ada guru yang dikabarkan tidak masuk, betapa girangnya anak-anak satu kelas. KM datang cepet-cepet buka pintu. Woi, si Bu Hana gak masuk. Hurry!